Perkenalkan, nama saya Anisoya Rahmi, NIM 101171075, sedang mengambil mata kuliah eksplorasi dalam matematika diskrit. Di sini saya akan mereview paper tentang on the metric dimension of Cartesian products of graphs, yaitu dimensi metrik pada graf hasil kali Cartesian. Nah, dari abstraknya ini, himpunan titik S resolves suatu graf G jika setiap titiknya secara tunggal ditentukan oleh vektor-vektor jaraknya ke titik-titik yang ada di S. Jadi, dimensi matriks graf G adalah kardinalitas minimum dari himpunan resolving graf G. Nah, khususnya di paper ini membahas tentang dimensi metrik pada graf hasil kali Cartesian. Nah, pertama-tama pengenalan dulu. Himpunan titik S resolves suatu graf jika setiap titiknya secara tunggal ditentukan dengan vektor-vektor jaraknya ke titik di S. Kemudian di paper ini semua graf dianggap terbatas, terus tidak berarah, sederhana, dan juga terhubung. Himpunan titik dan himpunan sisi dari graf G dinotasikan dengan huruf V besar G dan E besar G. Nah, jarak antara titik V dan W, yang keduanya merupakan titik dari graf G, dinotasikan dengan D, G, dalam kurung V, W. W yang disingkat menjadi D dalam kurung V, W, karena jelas bahwa kita sedang membahas suatu graf G. Nah, selanjutnya, sebuah titik X yang merupakan anggota dari himpunan titik graf G resolves sepasang titik V dan W dari himpunan titik graf G juga jika jarak antara titik V ke X tidak sama dengan jarak antara titik W ke X. Jadi misalkan ini kita memiliki graf G, kemudian kita punya ini X, W, ini W. Nah, jarak ke sini, jarak V ke X dengan jarak W ke X tidak sama, karena mungkin di sini ada titik-titik lain sehingga menyebabkan jarak antara W ke X dan V ke X berbeda. Gitu. Kemudian himpunan titik S yang merupakan subset dari himpunan titik di G, resolve G, dan S merupakan himpunan resolving dari G jika setiap pasang titik-titik yang berbeda di G resolve by some vertex in S. Jadi titik-titik yang ada di subset S ini akan resolve graf G jika semua titik-titik yang ada di S ini jaraknya berbeda semua dengan jarak titik-titik yang ada di G. Gitu. Kemudian himpunan resolving S dari graf G dengan kardinalitas minimum merupakan basis matriks dari graf G dan dinotasikan dengan kardinalitas S yang merupakan dimensi matriks dari G dan dinotasikan dengan beta G. Kemudian hasil kali Cartesian dari graf G dan H dinotasikan dengan G. Ini harusnya mungkin ini ya, seperti tanda silang ini, adalah graf dengan himpunan titik-titiknya V dari G dan V dari H yang isinya A, V, dengan A adalah titik dari himpunan titik graf G dan V adalah titik yang ada di graf H, di mana A, V itu bertetangga dengan B, W,
dimanapun A sama dengan B, dan V, W menjadi sisi pada H, atau V sama dengan W dan A, B ini merupakan sisi pada Q. Nah, biar nggak ada kebingungan dalam penulisan titik A, V pada hasil kali kartesian Q, X, H, kita akan menulis titik ini sebagai AV gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kita punya graf G, ininya K2, dan graf H-nya adalah P4. K2 ini gambarnya seperti ini. Kemudian P4, planar, ada 4 titik. Wah, saya tidak punya tab, jadi penulisan seadanya. Nah, hasil kali kartesian antara dan H menjadi, misalkan kita nama ini 1, 2, ini A, B, C, D. Nah, kita bikin nih 1A, 1B, 1C, 1D, dan 2A, 2B, 2C, 2D. Ini titik-titik. Nah, kita tahu dari graf ini 1 dan 2 ini saling berhubungan kan? Jadi ini dihubungkan, bertetangga. Kemudian dari graf H, A, B, C, D ini juga berhubungan. Jadi kita tarik garis seperti ini. Nah, ini dia graf K2 dikalikan dengan planar 4. Gitu. Nah, perhatikan bahwa jika G dan H terhubung, maka G kali H juga terhubung. Ya, ini gambarannya. Kemudian jarak antara titik AV ke BW sama dengan jarak dari titik A ke B di graf G ditambah jarak V ke W di graf H. Untuk semua titik AV, BW dari hasil kali kartesian G dan H. Nah, selanjutnya tentang coin weighing dan hypercubes. Hypercubes ini dinotasikan dengan huruf Q dengan subscript N. Nah, Qn ini merupakan graf yang titik-titiknya merupakan vektor biner berdimensi N, di mana dua titiknya bertetangga jika mereka berasal dari tepat satu koordinat. Notasi Qn itu kan merupakan hasil kali kartesian dari graf komplit dengan titik 2 dengan K2, cross K2, cross K2 sampai sebanyak N kali. Nah, kita gambarkan nih, misalkan ini 1. Itu kan berarti cuma K2, K2-nya sebanyak 1. Gambarannya seperti ini. Kemudian untuk Q2, K2-nya ada 2. Kita ini dari yang pertama, kemudian yang kedua, terus terhubung. Untuk Q3, ini akan menjadi Q2 dikali K2. Gambarannya seperti ini Q2, kemudian ditarik ke belakang. Jadi gambarannya akan menjadi seperti balok ataupun kubus. Begitu. Nah, mudah dilihat bahwa dimensi matriks dari Qn kurang dari sama dengan N. Pertama, ketika batasnya itu tidak ketat, yaitu N sama dengan 5. Dari perhitungan yang rumit, diverifikasi bahwa Q5 itu resolve by himpunan 4 titik seperti ini. Dan kemudian kita sudah bisa menentukan bahwa dimensi matriks dari Qn untuk N yang cukup kecil
yaitu seperti yang tertulis di sini, dimensi matriksnya sebagai berikut. Untuk N-nya 92, dimensi matriksnya ada 2. Kemudian N3 ada 3 dimensi matriksnya. Untuk N4 dimensi matriksnya 4 juga. Untuk N5 dimensi matriksnya 4. Untuk N sama dengan 6 dimensi matriksnya 5. N sama dengan 7 dimensi matriksnya 6. N sama dengan 8 dimensi matriksnya 6. N sama dengan 10 dimensi matriksnya kurang dari 7. Kurang dari atau sama dengan 7. Kemudian N sama dengan 15 dimensi matriksnya kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya adalah himpunan doubly resolving. Nah, misalkan graf G tidak sama dengan graf K1, yaitu tidak hanya satu titik doang tanpa sisi. Kemudian dua titik V, W yang merupakan anggota dari himpunan titik graf G merupakan doubly resolve oleh X, Y anggota himpunan titik. Jika jarak dari V, X dikurangi jarak dari Y, X tidak sama dengan jarak dari V, Y dikurangi jarak dari Y, Y. Nah, himpunan titik S yang merupakan subset dari himpunan titik graf G, doubly resolve graf G, dan S merupakan himpunan doubly resolving jika setiap pasang titik berbeda V, W anggota himpunan titik graf G adalah doubly resolve oleh dua titik yang ada di subset S. Setiap graf dengan minimal dua titik mempunyai himpunan doubly resolving. Misal CG yang merupakan kardinalitas minimum dari himpunan doubly resolving graf G yang bukan K1. Perhatikan bahwa jika titik X, Y doubly resolve V, W, maka pasti jarak antara V, X dikurangi jarak W, X tidak sama dengan 0 atau jarak V, Y kurang jarak W, Y tidak sama dengan 0 juga. Dan minimal ada satu titik X dan Y, salah satunya ya, akan meresolve titik V atau W. Sehingga himpunan doubly resolving juga merupakan himpunan resolving dan akan terjadi dimensi matriks dari graf G kurang dari sama dengan kardinalitas minimum dari himpunan doubly resolving graf G. Selanjutnya, kita membahas tentang graf lengkap. Misal Kn dinotasikan sebagai graf lengkap yang memiliki titik-titik lebih dari atau sama dengan 1. Dimensi matriks dari graf lengkap Kn adalah N-1. Jika dan hanya jika grafnya merupakan graf lengkap Kn. Berdasarkan lemma 5.1, C dari Kn sama dengan max N-1, 2 untuk semua N lebih besar dari sama dengan 2. Jadi untuk Kn yang titiknya lebih dari atau sama dengan 2 akan memiliki himpunan doubly resolving antara maksimum dari N-1 atau 2. Nah, pembuktiannya adalah karena C dari graf G selalu lebih besar dari 2 untuk semua graf yang bukan graf lengkap dengan satu titik. Jadi kita mempunyai C K2 sama dengan 2. Kita sudah membuktikan yang ini. Kemudian misal untuk N lebih besar dari sama dengan 3, jadi lemma 4.3 kita mempunyai C graf lengkap Kn kurang dari sama dengan N-1. Kemudian untuk sebaliknya, yaitu untuk arah ke sini, C dari Kn lebih besar dari beta dari Kn sama dengan N-1 dari persamaan 5.1 ini. Ya, kita sudah membuktikan lemma 5.1 ini. Teorema 4.1 dan 5.1 mengimply bahwa semua graf G memenuhi bersama 5.2, yaitu dimensi matriks dari Kn yang dikalikan Cartesius dengan graf G
akan kurang dari sama dengan dimensi matriks graf G ditambah maksimum N-2, 1. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang graf siklus atau graf lingkaran. Misalkan Cn menotasikan graf siklus dengan titik-titiknya lebih besar dari atau sama dengan 3. 2 titik V dan W dari graf Cn disebut antipodal jika jarak antara V, W itu sama dengan N-2. Tapi kalau misalkan tidak ada dua titik yang jarak antara dua titik tersebut sama dengan N/2, maka titik-titik dari sikel tersebut pastilah ganjil. Nah, pada 58.1, dimensi matriks dari graf sikel sama dengan 2 untuk semua N lebih besar dari sama dengan 3. Terlebih, dua titik resolve Cn jika dan hanya jika mereka bukan merupakan antipodal. Kemudian 58.2 untuk semua N lebih besar dari 3, C dari Cn sama dengan 2 jika N-nya bernilai ganjil dan 3 jika N-nya bernilai genap. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Namun, saya akan menggambarkan. Misalkan kita mengambil yang N-nya ganjil. Kita ambil N sama dengan 7. Berarti kita mempunyai graf siklus dengan 7 titik. Kita namai A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita akan mencari resolve dari si 7 ini. Misalkan W himpunan dari resolving setnya. Sekarang kita ambil titik A. Jadi titik B ke A ini akan berjarak 1, G ke A berjarak 1 juga. Nah, ini kan tidak boleh karena terdapat dua titik yang jaraknya sama. Nah, oleh karena itu, misalkan kita tampil lagi himpunan resolve. Misalkan himpunan resolvingnya A, B. Nah, kita cek dari titik C ini. Titik C ke titik A ini ada jaraknya 2,1. Yang D ini 1,233,2. Yang E ini 1,233,3. Yang F ini 2,3. Dan yang G ini 1,2. Nah, dari himpunan W ini tidak ada titik-titik yang berjarak sama. Tentu saja yang A dan B tidak perlu dicek karena mereka selalu akan berbeda 0,1 dan 1,0. Nah, maka untuk N yang bernilai ganjil, C dari Cn-nya ini akan bernilai 2. Dan untuk N yang bernilai genap, C dari Cn ini akan bernilai 3. Begitu. Demikianlah review paper kali ini. Atas kekurangannya yang sangat banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.